Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pergerakan air pada tumbuhan, di mana beranggotakan saya sendiri, Erika Saputri, ada Jessica Siboe, dan Wanda Kristi. Nah, materi pertama akan saya bahas yaitu struktur dan fungsi tubuh tumbuhan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang akar. Nah, akar adalah tanaman yang aktif menyerap air. Akar terdiri atas akar tunggang dan serabut. Akar tunggang adalah akar primer atau akar embrio yang terus tumbuh membesar dan memanjang. Nah, akar serabut adalah akar yang tumbuh di sekitar akar tunggang, namun ukurannya lebih kecil dari akar tunggang. Nah, teman-teman bisa melihat gambar di PPT, yaitu adalah jaringan penyusun akar. Nah, pada umumnya akar memiliki warna putih ataupun kuning, dan ada juga yang hitam. Nah, dimana di sini ada anatomi jaringan penyusun akar terdiri dari 4 lapisan, yaitu ada lapisan epidermis, lapisan luar, dan korteks, lapisan pertama, dan endodermis, lapisan antara korteks dan stele ya. Dan yang keempat ada stele atau silinder pusat, yaitu lapisan tengah akar. Nah, selanjutnya ada batang. Nah, batang itu memiliki sel-sel xilem membantu mendukung tegaknya batang tumbuhan. Jaringan sel xilem memiliki sel-sel seperti tabung yang berfungsi untuk menyalurkan air dan mineral ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, sel-sel tersebut berdinding tebal sehingga juga dapat berfungsi sebagai penguat. Nah, selanjutnya ada daun. Nah, daun itu air digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis, di mana proses fotosintesis ini terjadi pada daun. Daun juga mengalami proses transpirasi. Nah, transpirasi adalah peristiwa pelepasan uap air dari daun. Daya hisap daun adalah kemampuan daun untuk menyerap air dari jaringan yang ada di bawahnya, yaitu batang. Nah, selanjutnya kita bahas tentang mekanisme air pada tumbuhan. Nah, terdapat 2 mekanisme penyerapan air, yaitu yang pertama ada penyerapan air aktif. Nah, penyerapan air aktif ini terdapat aktif osmotik dan aktif non-osmotik. Penyerapan air aktif mengacu pada sel-sel rambut akar tanaman, penyerapan air dari akar bahkan ketika tingkat transpirasi rendah. Di air ini dilakukan dan kemudian didistribusikan ke seluruh tanaman, akhirnya mencapai daun. Nah, ada penyerapan air osmotik aktif, yaitu di mana sel akar berperilaku sebagai sistem tekanan osmotik yang ideal, di mana air bergerak naik dari larutan tanah ke xilem akar seiring dengan peningkatan gradien DPD atau tekanan isap yang merupakan gaya nyata untuk penyerapan air. Nah, ini ada penyerapan air non-osmotik aktif. Nah, di mana terkadang air diserap melawan gradien konspirasi, ini membutuhkan pengeluaran energi metabolik. Nah, metabolik yang dilepaskan dari aspirasi sel akar.
Tidak ada bukti langsung, tetapi beberapa ilmuwan menyarankan keterlibatan energi dari pemapasan. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kedua ada penyerapan air pasif. Nah, dalam penyerapan air pasif, akar-akar sel rambut tetapnya fasit dan mereka tidak mengambil bagian dalam penyerapan air dan tanah. Transpirasi pasif itu terjadi ketika tingkat transpirasi adalah benar-benar tinggi karena aktivitas dari bagian atas tanaman seperti tunas dan daun. Nah, selanjutnya ada perbedaan penyerapan air aktif dan penyerapan air pasif. Nah, di mana yang pertama ada penyerapan air aktif terjadi melalui sel-sel rambut akar dan penyerapan air pasif terjadi ketika tingkat transpirasi tinggi. Nah, yang kedua ada penyerapan aktif melibatkan gerakan simplas air dan penyerapan pasif melibatkan apoplas gerakan air. Yang ketiga ada penyerapan aktif menggunakan energi metabolisme dan penyerapan pasif memanfaatkan energi surya untuk transpirasi. Nah, yang keempat ada penyerapan aktif adalah independen dari transpirasi dan pasif tergantung pada transpirasi. Nah, yang kelima ada air diserap oleh proses osmotik dan non-penyerapan aktif. Air diserap sebagai akibat dari ketegangan yang diciptakan oleh transpirasi tarik dalam penyerapan pasif. Nah, selanjutnya Perkenalkan, nama saya Jessica Sibuya dengan NIM 180384205053. Saya akan melanjut materi yaitu penyerapan air oleh akar dan daun. Yang pertama, penyerapan air oleh akar tanaman. Penyerapan air oleh akar tanaman ini dilakukan oleh bulu akar yang selalu terendam di tanah. Air ini berdifusi masuk ke bulu akar pada dinding sel masuk ke ruang bebas yang melewati membran plasma secara osmosis dan kembali berdifusi melalui plasma dan dapat dibuktikan dalam kejadian berikut. Yang pertama itu tumbuhan yang tergenang sehingga lingkungan perakaran berada dalam keadaan anaerob, akar layu atau mati. Yang kedua itu pemberian KCN yang menghambat respirasi akan mengurangi penyerapan air. Yang ketiga itu penyerapan hanya berlangsung pada sel-sel yang hidup. Yang kedua ada penyerapan air melalui daun tumbuhan, di mana air yang diperlukan oleh tumbuhan ini sebagian besar diserap melalui akar. Di samping itu ada pula tumbuhan yang mampu menyerap air lewat daun atau batang. Penyerapan oleh daun ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama itu struktur atau permeabilitas epidermis dan kutikula. Yang kedua itu ada tidaknya trikoma di permukaan daun. Selanjutnya itu mudah tidaknya permukaan daun yang dibasahi. Selanjutnya itu ada jalur penyerapan air. Di situ larutan tanah melewati sel-sel epidermis atau akar ke korteks. Kemudian itu endodermis ke xilem akar. Bisa kita lihat di gambar. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan. Ada dua faktor. Yang pertama itu ada faktor dalam dan faktor luar, di mana faktor dalam ini merupakan penyerapan antara lain. Yang pertama itu ada kecepatan transpirasi, sistem perakaran, pertumbuhan pucuk, dan metabolisme. Selanjutnya itu ada faktor luar yang mempengaruhi penyerapan air. Antara lain yang pertama ada faktor lingkungan, di mana ketersediaan air, aerasi, konsentrasi larutan tanah, dan suhu. Selanjutnya itu ada faktor tanaman, di mana ada laju transpirasi tanaman, sistem perakaran, dan metabolisme. Selanjutnya itu ada gambar faktor lingkungan dan
Faktor lingkungan atau kandungan air tanah. Kita dapat melihat di gambar, di mana ada zona jenuh air, kapasitas lapangan, zona air kapiler, titik layu permanen, dan zona layu permanen. Selanjutnya itu bisa kita lihat di faktor tanamannya. Bisa kita lihat di gambar. Selanjutnya itu ada pengangkutan air. Pengangkutan air ini, tumbuhan ini membutuhkan air dan zat hara demi kelangsungan hidupnya, di mana air diserap dari tanah lalu diangkut hingga ke daun. Tumbuhan tidak memiliki pompa seperti jantung yang dapat menekan air sehingga sampai ke dahan yang tertinggi. Dan ada prosesnya, yaitu yang pertama itu ada proses pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah oleh tumbuhan berawal dari air dalam tanah, diserap oleh rambut akar. Yang kedua itu air dan mineral tanah memasuki tumbuhan melalui epidermis akar, melintasi korteks akar dan masuk ke dalam stele. Selanjutnya itu dari stel, air dan mineral melalui xilem. Air tiba di daun pada dahan tertinggi. Air yang diserap oleh akar harus sampai ke dahan tertinggi yang terkadang tinggi dahan mencapai lebih dari 10 meter. Selanjutnya itu ada faktor pengangkut air. Faktor pengangkut air pada tumbuhan terdapat 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada tekanan akar, yang kedua ada daya kapilaritas batang, yang ketiga ada daya hisap daun. Yang pertama itu ada tekanan akar, di mana prosesnya itu air dan mineral terlarut di dalam tanah masuk ke dalam sel rambut secara osmosis. Setelah rambut akar menyerap air, maka cairan pada sel rambut akan menjadi kurang pekat. Jika dibandingkan dengan cairan pada sel korteks, hal ini membuat air dari sel rambut akar dapat mengalir ke dalam sel. Pada korteks secara osmosis, air kemudian mengalir ke endodermis dengan cara yang osmosis, hingga mencapai ke pembuluh kayu atau xilem. Proses pengangkutan air dari rambut akar menuju ke pembuluh xilem dinamakan pengangkut ekstravasikular, di mana pengangkutan di luar pembuluh angkut. Selanjutnya itu proses penyerapan air menyebabkan akar menekankan air hingga air masuk ke dalam pembuluh xilem. Dalam pembuluh ini, air diangkut menuju ke batang daun yang letaknya lebih tinggi. Saat air masuk ke dalam sel, akan terjadi tekanan pada dinding sel, sehingga sel akan merenggang. Hal ini menyebabkan adanya tekanan hidrostatis untuk melawan aliran air tersebut. Selanjutnya itu ada daya kapilaritas batang, di mana air dapat diangkut dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Daya kapilaritas batang ini merupakan kemampuan xilem yang memiliki diameter sangat kecil atau kapiler untuk menaikkan permukaan air lebih tinggi dibanding dengan di luar pembuluh. Selanjutnya itu ada daya hisap daun. Air digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini terjadi pada daun. Selain itu, daun juga mengalami proses transpirasi, di mana transpirasi ini adalah peristiwa pelepasan uap air dari daun. Daya hisap daun adalah kemampuan daun untuk menyerap air dari jaringan yang ada di bawahnya, yaitu di batang. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wanda Kristi Ritonga dengan NIM 180384205024. Baiklah, selanjutnya ada 3 teori mengenai pengangkutan air dan mineral dari tanah ke dalam tubuh tanaman. Yang pertama ada teori vital. Teori vital ini menyatakan bahwa perjalanan air dari akar menuju daun dapat terlaksana karena adanya sel-sel hidup. Yang kedua ada teori Dickson-Joly, di mana bahwa naiknya air ke atas karena tarikan dari atas, yaitu ketika daun melakukan transpirasi.
Nah, dan yang ketiga ada teori tekanan akar. Di sini teori tekanan akar menyatakan bahwa air dan mineral naik ke atas karena adanya tekanan akar. Selanjutnya, pergerakan air dalam jaringan tumbuhan terjadi melalui dua mekanisme. Yang pertama, air masuk melalui ruang-ruang antar sel atau dikenal dengan jalur apoplas. Nah, yang kedua, air masuk ke epidermis, kemudian bergerak dari sel ke sel dan dalam jaringan korteks melalui benang-benang plasmodesmata. Mekanisme ini dikenal dengan jalur simplas kedua mekanisme. Selanjutnya ada beberapa teori di dalam pergerakan air dari akar ke puncak pohon yang tinggi. Yang pertama teori kapilaritas, yang kedua teori tekanan akar, dan yang ketiga teori kohesi. Yang pertama, teori kapilaritas merupakan salah satu fenomena yang terjadi di mana air dapat merambat ke atas manakala berada di dalam suatu kolom kapiler yang diameternya kecil atau kurang dari 1 mm. Yang kedua, teori tekanan akar didasarkan bahwa di dalam sel-sel akar terdapat zat-zat terlarut yang mengakibatkan penurunan potensi akar. Nah, teori tekanan akar ini juga didukung oleh adanya percobaan di lapangan yang ada tekanan akar. Dan yang terakhir ada teori kohesi. Nah, teori ini didasari atas sifat fisika dan kimia yang mampu berkaitan sesamanya sehingga ketika regang dengan kekuatan yang tinggi pun maka kolom akan tidak tetap terputus.